Habitat alami harimau ada di hutan Asia. Dari Asia Utara yang dingin bersalju hingga Asia Tenggara yang cuacanya lumayan panas tapi sejuk. Harimau bisa beradaptasi dengan berbagai kondisi hutan yang ada, asalkan tidak ada gangguan dari manusia yang coba mengusiknya. Kondisi hutan di Asia juga tidak berbeda jauh dengan kondisi hutan Amazon yang berada di Amerika Selatan. Hutan tropis dengan pepohonan yang rimbun, serta sumber air yang melimpah. Jika harimau harus hidup di hutan Amazon, apa yang akan terjadi? Dari berbagai informasi yang ada, mayoritas beranggapan bahwa harimau bisa dengan mudah beradaptasi di hutan Amazon. Pasalnya kondisi hutan Amazon tidak berbeda jauh dengan hutan Asia. Artinya, itu adalah habitat baru yang bagus untuk si belang. Harimau bisa bersembunyi di dalam kelepatan hutan. Mereka bisa memanjat berbagai pohon yang ada. Mereka bisa memenuhi dahaganya dengan air segar yang melimpah. Dan mereka bisa memburu berbagai jenis mangsa yang hidup di hutan Amazon. Rasanya tidak ada masalah. Harimau bisa beradaptasi dengan mudah di hutan Amazon. Masalahnya, kehadiran harimau akan mempengaruhi penghuni hutan Amazon. Apakah mereka bisa beradaptasi dengan kehadiran kucing terbesar di rumahnya? Itu jadi pertanyaan lain jika harimau harus hidup di hutan Amazon. Di hutan Asia, harimau bisa memburu berbagai jenis mangsa yang ada di sekitarnya. Mangsa harimau diantaranya adalah kerbau, rusa, gaur, gajah, monyet, babi hutan, burung, dan lain sebagainya. Lalu, apakah harimau bisa mendapat mangsa yang serupa di hutan Amazon? Atau harimau malah akan mendapat mangsa yang berbeda? Penghuni hutan Amazon adalah hewan dunia baru yang sudah mengalami evolusi sehingga memiliki beberapa perbedaan dengan kerabatnya di Asia atau Afrika. Tapi sepertinya bukan masalah berarti bagi harimau. Di Asia, harimau bisa memburu babi hutan. Sementara di Amazon, harimau bisa memburu pekari, hewan mirip babi yang ukurannya lebih kecil. Beberapa jenis rusa juga hidup di hutan Amazon. Lalu ada monyet, burung, tapir, giant anteater, kapibara, dan lain sebagainya. Jenis mangsanya lebih kecil jika dibandingkan dengan mangsa yang ada di hutan Asia. Tapi ukuran mereka malah menguntungkan karena harimau bisa memburunya dengan lebih mudah. Harimau juga bisa mencoba kemampuannya untuk memburu kaiman yang menggantikan posisi buaya, anaconda yang menggantikan ular piton, giant otter yang menguasai beberapa titik sungai, dan berbagai hewan yang bisa jadi tantangan baru baginya. Jangan lupakan pula keberadaan beruang berkacamata. Sejauh ini beruang satu-satunya di Amerika Selatan itu hidup dengan damai tanpa adanya pengusik. Jika harimau harus hidup di sekitarnya, apakah harimau akan memburunya atau malah mengabaikannya? Kalau menurut admin, harimau akan mencoba peruntungannya untuk mengalahkan beruang itu. Berbicara tentang pesaing, harimau adalah raja hutan Asia yang berhasil mengalahkan berbagai pesaing yang ada di sekitarnya. Artinya, harimau sangat dominan dan bisa dibilang tidak terkalahkan. Di hutan Amazon, ada beberapa hewan yang berpotensi jadi pesaing harimau. Pesaing utamanya adalah jaguar, sang raja di hutan Amazon. Keduanya akan bersaing, berebut mangsa, berebut wilayah kekuasaan, bertarung, dan bukan tidak mungkin mereka saling memangsa. Admin pernah membahas perbandingan antara harimau dan jaguar, di mana harimau unggul dari jaguar. Jadi kehadiran harimau akan menyebabkan masalah bagi jaguar. Selain jaguar, ada pula beberapa hewan yang berpotensi jadi pesaing harimau jika hidup di hutan Amazon. Mereka adalah anaconda besar, kaiman besar, giant otter yang bersama pasukannya, burung elang, dan burung pemangsa lainnya, puma yang hidup di pegunungan, serta beberapa pemangsa berukuran sedang yang hidup di hutan Amazon. Mau tidak mau, harimau harus melawan para pesaingnya. Tapi dengan kemampuan yang ada, rasanya pesaing di hutan Amazon bukan masalah berarti bagi harimau. Hutan Amazon dilintasi sungai besar dengan aliran deras dan kedalaman yang lumayan. Belum lagi beberapa rawa dan daratan yang terselimuti genangan air. Mau tidak mau, harimau harus menyesuaikan diri dengan kondisi di habitat itu. Untungnya harimau adalah kucing dengan kemampuan berenang yang hebat. Mereka bisa berenang cepat, menyelam, berendam, dan bahkan berburu mangsa di dalam air. Jadi, kondisi serba basah yang ada bukan masalah berarti bagi harimau.
Harimau juga sepertinya harus menajamkan kemampuannya di dalam air. Pasalnya beberapa mangsa yang ada hidup di sekitar sungai. Jadi mau tidak mau, mereka harus memburunya di dalam air. Bayangin aja sih, harimau memburu kaiman dan anaconda. Mereka terjun ke dalam air, bertarung di dalam air, dan akhirnya bisa mengalahkan mangsanya itu. Keberadaan harimau akan menyebabkan posisi jaguar bisa tergeser. Harimau lebih besar, lebih kuat, lebih dominan, dan lebih perkasa daripada jaguar. Jadi, jika keduanya ada dalam satu habitat, maka jaguar ada dalam bahaya. Harimau sendiri sepertinya menganggap sosok jaguar seperti macan tutul. Tidak ada perbedaan yang ketara di mata harimau. Lagi pula ukurannya, motifnya, dan kehidupannya juga tidak berbeda jauh. Jaguar harus mengakui keunggulan harimau. Mereka akan tersingkir secara perlahan. Selain jaguar, beberapa pesaing lainnya juga akan merasakan perubahan. Mereka harus bersiap menghadapi ancaman berbahaya dari kehadiran harimau. Bahkan beberapa pesaing sepertinya akan jadi mangsa dadakan bagi harimau jika ia hidup di hutan Amazon. Andai harimau hidup di hutan Amazon, maka kehidupannya bisa saja lebih baik dan lebih aman. Pasalnya hutan Amazon jarang terjamah manusia karena dianggap berbahaya dan memiliki aura mistis yang mengerikan. Seperti kehidupan jaguar saat ini. Mereka jadi salah satu kucing besar dengan kehidupan yang aman dan damai. Mereka jauh dari manusia dan jarang bermasalah dengan manusia. Jadi jika harimau hidup di hutan Amazon, maka potensi harimau untuk hidup aman dan tentram jauh lebih besar. Mengingat kondisi hutan Amazon yang jarang terjamah manusia. Andai harimau hidup di hutan Amazon, maka akan terjadi perubahan besar di dalam hutan itu. Bukan hanya harimau yang harus mengalaminya, tapi hewan-hewan di sekitarnya juga akan mengalami perubahan besar dengan kehadiran sosok si belang. Mereka akan menghadapi ancaman berbahaya dari serangan harimau. Kehidupannya juga tidak sedamai sebelumnya. Tapi dengan adanya ancaman harimau, mereka juga akan beradaptasi dan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Ada banyak sekali potensi perubahan yang terjadi jika manusia memasukkan harimau ke dalam hutan Amazon. Ya, sepertinya hanya manusia yang bisa memasukkan harimau ke dalam hutan Amazon. Mengingat jarak antara habitat harimau dan hutan Amazon begitu jauh, dan harimau tidak bisa menjangkaunya sendiri. Sejauh ini manusia belum mencoba memasukkan harimau ke dalam hutan Amazon. Lagi pula, itu akan jadi masalah besar, karena harimau adalah hewan yang dilindungi, dan manusia tidak boleh sembarangan memindahkan suatu hewan ke wilayah lainnya. Jangankan hutan Amazon, ke wilayah Afrika saja, harimau juga tidak coba dipindahkan. Kalau tidak salah, pernah ada percobaan yang dilakukan manusia dan ternyata berhasil, meski harimau harus beradaptasi dengan kondisi habitat Afrika yang luas. Tapi mereka mudah beradaptasi dengan berbagai kondisi yang ada. Sepertinya hanya wilayah kutub saja yang susah ditinggali harimau, apalagi kutub selatan, wilayah super dingin tanpa adanya pepohonan dan minimnya mangsa yang ada. Itu merupakan wilayah yang susah dihuni oleh hewan dan bahkan manusia. Andai harimau harus hidup di hutan Amazon, maka tidak ada masalah berarti baginya. Tapi masalah besar bagi penghuni Amazon karena kehadiran sosok sang raja. Menurutmu, apa yang akan terjadi jika harimau hidup di hutan Amazon?